welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku. Di video ini aku bakal berbagi tentang tips bagaimana meningkatkan skill set kita agar kita bisa semakin to the moon atau semakin meningkat, menanjak, melejit. Sebagai manusia, kita jangan cepat berpuas diri dengan skill apa yang kita miliki. Karena masih banyak banget room improvement yang bisa kita gali lagi, yang bisa kita pakai, yang bisa kita temukan. Apalagi di dunia yang bergerak cepat seperti zaman sekarang ini, yang selalu ada perubahan-perubahan kayak dunia digitalisasi kayak sekarang ini. Tips yang pertama, jangan takut mencoba. Cobalah hal-hal baru yang sesuai dengan minat, bakat, kesukaan, atau passion kamu, atau bakat-bakat terpendam kamu yang selama ini nggak kamu keluarkan, cuman kamu simpan aja buat diri kamu sendiri, atau bahkan mungkin tidak tertumpahkan. Kalau sebelumnya kita cuman belajar dari teori, nah inilah saatnya kita mempraktekkan dari teori-teori yang kita baca atau teori-teori yang kita pelajari. Nggak usah takut salah, karena namanya berproses itu bisa jadi memang kita akan melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi yang namanya practice makes perfect, jadi memang harus dicoba terus. Kalau misalkan kita udah coba terus, kita bakal menemukan sesuatu yang baru ternyata dalam diri kita, atau menemukan kayak sesuatu yang ternyata selama ini tuh kita nggak sadar gitu kalau ternyata gue bisa lebih daripada apa yang gue pikirin, atau ternyata gue bisa menemukan ternyata gue jauh lebih kreatif dari apa yang gue bayangin, kayak gitu ternyata gue bisa ya ngelakuin ini dan bahkan lebih hebat lagi, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak coba-coba, kita nggak bakalan tahu gitu. Jadi memang jangan pernah berhenti mencoba. Yang kedua, belajar terus, bersahabat dengan proses. Di dunia ini nggak ada yang instan, kita semua pembelajar sejati. Satu hal yang paling banget ada di otak aku, kalau misalkan kita bisa belajar banyak hal, kenapa kita harus pelajarin satu bidang aja gitu. Kalau misalkan kita dulu di kampus, kita cuma belajar mendalami satu bidang, padahal kalau dipikir-pikir, kita bisa melakukan lebih dari itu gitu, lebih dari satu bidang. Kita bisa melakukan banyak bidang dalam satu waktu, atau melakukan itu dengan cara bergantian gitu. Jadi kalau misalkan dulu waktu di kuliah kita cuma belajar itu aja, karena di masa sekarang banyak banget fasilitator yang bisa bikin kita belajar banyak hal kayak di luar apa yang dipelajarin di sekolah. Itu sangat amat membantu, dan aku tuh selalu berpikir, kenapa kita harus belajar satu bidang aja, walaupun misalkan aku anak akuntansi, terus aku nggak boleh belajar musik gitu. Kenapa aku nggak boleh belajar komunikasi gitu? Kenapa nggak semuanya aja aku pelajarin? Nah, kayak gitu. Jadi aku bakalan terus belajar hal yang memang aku minati, hal yang aku suka, dan aku kalau bisa aku kuasain semuanya gitu, kuasain dari bidang-bidang tersebut gitu. Banyak banget sebenarnya hal yang bisa kita pelajarin, kita perdalam lagi skillnya. Misalkan kita sebelumnya punya skill apa, kita bisa pertajam lagi dengan cara misalkan membaca. Misalkan kita berjualan, kita usaha. Nah, gimana caranya supaya mungkin bisa lebih berkembang? Kita bisa dengan rajin membaca. Dengan rajin membaca itu misalkan dengan buku-buku bisnis, atau dengan sekolah online, atau apapun. Terus ketiga adalah minta feedback dari orang-orang terdekat, entah itu suami kita, atau itu teman-teman kita, atau itu orang tua kita. Minta sama mereka feedback yang jujur, minta saran mereka. Misalkan kita usaha makanan, kita jualan makanan. Nah, kita minta feedback orang-orang terdekat dulu, gimana makanan atau jualan masakan yang kita bikin gitu, apakah enak, apakah bisa diterima, atau ada yang kurang. Mereka akan kasih saran-saran, dan itu masukan-masukan mereka itu penting banget untuk kita memperbaiki atau mengupgrade masakan-masakan kita yang nantinya bakalan bisa kita misalkan jual, atau mungkin bisa lebih besar dari yang kita bayangkan. Nggak usah sedih kalau misalkan feedback mereka tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin kasarnya feedback mereka tuh jelek, misalkan kurang enak, kurang ini, nggak apa-apa banget, karena itu bisa menjadi kaca kita. Kalau misalkan ternyata kurang ini, ya oke, gue bakalan lebih memperbaikin dengan cara begini. Nah, itu kan bermanfaat banget ya, karena kan kalau misalkan cuma dari diri kita ngerasa pede, masakan kita tuh udah enak kok segitu gitu kan, tapi ternyata di lidah orang-orang terdekat kita atau beberapa orang ternyata dia nggak suka begini atau gimana. Nah, itu kan bisa menjadi pertimbangan kita untuk membuat masakan yang bisa lebih diterima, lebih universal gitu. Jadi kayak semacam review dulu gitu, trial error dulu, kita ajak mereka, teman-teman kita cicipin, nah kayak gitu. Itu misalkan kalau misalkan skillnya memasak. Skill yang lain misalkan skill entah menggambar atau bikin sesuatu, nah kita bisa tanyakan mereka, apakah ini bagus, apakah ini berguna, apakah ini kira-kira menurut mereka bakal mau beli apa enggak, nah kayak gitu. Yang keempat, amati orang lain.
apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tidak lakukan. Kita replika gitu kan. Misalkan ada istilah kayak ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita amati nih gimana gayanya dia dalam berjualan, atau gimana gayanya dengan gayanya dia ngonten. Misalkan kita mau meniru dia, atau gaya masakannya dia gitu. Nanti kita tinggal tiru, misalkan kayak tadi case-nya dalam masakan gitu. Kita tiru menunya dia, misalkan resepnya dia, resep yang dia kasih. Kebetulan mungkin dia cuma ngonten, terus kita bisa tiru tuh. Terus kita bisa tiru makanannya, lalu kita pas kita tiru, oh enak bener. Kalau bisa kita modifikasi. Gimana kalau misalkan kalau misalkan ditambah lagi bumbu ini atau apa. Nah, itu bisa membuat masakannya kita coba ternyata jauh lebih enak gitu kan. Kita cobain ke orang-orang tadi yang minta feedback gimana rasanya, ternyata lebih baik, lebih enak. Nah, itu kan kita jadinya kita mempergunakan ATM tadi ya, asas amati, tiru, dan modifikasi. Nah, cara itu jadi membuat kamu tuh sampai menemukan sesuatu yang baru, atau cara yang menampilkan skill kamu dengan sudut pandang yang berbeda, yang ternyata orang lain tuh belum temukan. Dan ternyata siapa tahu temuan masakan kamu ini menjadi suatu makanan yang baru, atau makanan yang belum pernah dicoba oleh siapapun, atau belum punya, bahkan belum punya unik, belum punya saingan. Nah, kayak gitu. Itu kita nggak pernah tahu ya. Kita bisa aja menemukan sesuatu yang dari makanan-makanan itu kan biasanya memang ada tercipta suatu makanan yang baru itu kan karena memang dimodifikasi gitu, asal muasalnya ada dengan resep yang sebelumnya gitu. Atau misalkan nggak cuman melulu masak nih, aku case-nya masak mulu nih, misalkan jualan gitu, misalkan dia jualan pakaian atau dia jualan apa, kita bisa amati tuh gaya jualannya dia, oh dia pakai ini, oh dia pakai ini gitu kan, kita bisa tiru gitu, terus kita modifikasi lagi dengan cara begini. Atau kalau misalkan dia ternyata konten kreator gitu kan, sama gitu, terus dia lebih ke spesialisnya akan lebih ke parenting gitu kan, atau motivasional gitu, atau motivasi gitu. Nah, kita bisa, misalkan kita nggak expert di bidang itu, kita bisa cari yang memang sebagai passion kita. Misalkan kita maunya kontennya tuh yang kayak konten kita misalkan di bidang kesehatan kerjanya atau apa, kita bisa konten tentang kesehatan, di bidang kesehatan, atau misalkan di konten-konten kayak cara membuat, tutorial, dan sebagainya. Atau kita misalkan jago make up, kita bisa bikin konten yang bisa juga kayak dia, yang bisa sama-sama bisa bikin konten, cuman dengan konten yang berbeda. Tips yang kelima, perluas networking gitu. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang-orang baru atau orang yang banyak gitu, kita bisa jadi kita akan menemukan skill baru, atau sudut pandang pemikiran baru gitu. Pikiran kita tuh jadi lebih terbuka karena kita bertemu, berdialog, saling ngobrol gitu. Kita jadi membuka pikiran kita kalau ya juga ya, kenapa kita nggak bikin kayak gitu. Atau misalkan kita jadi semakin banyak teman, semakin banyak network, kita pengen kayak dia. Enaknya kalau kayak gitu kita bisa menemukan orang-orang dengan skill set yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kita semakin banyak bertemu dengan orang-orang seperti itu, bisa banyak belajar gitu. Terus kita juga sekalian bisa banyak nanya-nanya juga pengalaman-pengalaman mereka yang bisa kita kayak gitu, yang bisa jadi kayak belajar ilmu baru gitu. Sebenarnya nggak usah perluas networking itu nggak perlu kita harus bertemu atau kita ikut suatu perkumpulan yang kita tuh harus kopi darat gitu. Misalkan nggak harus gitu juga sih, nggak harus atau bertemu, bisa kumpul dengan cara misalkan kita gabung di kelas online, atau misalkan kita ikut suatu forum mami-mami gitu. Atau misalkan sekarang tuh kayak banyak kayak aku tuh lagi tertarik merhati ini, kayak misalkan forum ibu punya mimpi gitu-gitu. Nanti kita di situ bisa sharing, itu kayak kelas online juga, kita bisa banyak belajar yang ilmu sama orang-orang yang lebih berpengalaman, mami-mami yang mompreneur yang lebih berpengalaman. Kita bisa berbagi cerita di situ. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, forumnya itu nggak harus forum yang gimana-gimana sih ya, tergantung kalian aja, kalian maunya masuknya berkecimpungnya di bidang apa. Misalkan motivasi atau parenting, atau misalkan forum-forum ibu-ibu mami-mami trainer itu, entrepreneur gitu, atau apapun gitu, kelas online apa yang sesuai kalian minati gitu. Nah, dari situ kan kita nggak menutup kemungkinan kita akan menemukan peluang-peluang. Dan bisa jadi di situ kita bisa menumpahkan mimpi-mimpi kita yang tadinya sempat tertunda, atau kita bisa lebih nggak insecure karena kita bertemu dengan dimotivasi dengan didukung, disupport dengan teman-teman yang bukan senasib, sepemikiran gitu. Tips yang keenam, setelah yang kelima-limanya tadi kalian praktekkan, lalu jangan lupa kalian juga bikin jurnal. Jadi jurnal itu semacam catatan kita buat evaluasi apa aja yang udah kita lakuin, atau misalkan ada kesalahan-kesalahan apa yang udah terlanjur kita lakuin dan harusnya nggak kita lakuin lagi di masa yang akan datang.
kita bisa cek progres kita, kita udah ngelakuin nggak nih apa-apa yang harusnya kita lakuin, apa aja yang harusnya kita hindari, dan apa aja yang ternyata belum kita lakuin kayak gitu, atau cuma sekedar wacana. Itu bisa jadi reminder kita juga kalau kita harus cepet-cepet nih segera kita lakuin karena ternyata ini belum kita checklist gitu. Nah, buat yang suka jurnal pasti, hobi ngejurnal pasti itu jadi sesuatu yang menyenangkan sih ya, terutama yang pada suka nulis gitu. Walaupun mungkin kedengarannya kayak sepele doang gitu, nulis-nulis apa sih kayak gitu, paling juga beda lah yang kita tulis sama yang praktek gitu, yang kita praktekin gitu, atau mungkin bahkan kadang-kadang melenceng gitu kan. Tapi menurut aku tetap sih jurnal itu penting buat reminder kita gitu, apa-apa sih yang udah kita lakuin atau apa-apa sih yang harusnya nggak usah kita lakuin gitu. Oke, segitu aja 6 tips dari aku bagaimana kita meningkatkan skill set kita supaya kita bisa menjadi wanita-wanita yang berdaya, kita bisa menjadi lebih baik lagi, kita bisa menjadi lebih bermanfaat lagi tentunya, dan kita nggak stuck menjadi orang yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi semoga tips dari aku bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.